Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan cara untuk memindahkan database lagu dari Easy Worship 2009 ke Easy Worship 7 yang berada di komputer yang berbeda. Bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara memindahkan lagu dari Easy Worship 2009 ke Easy Worship 7 di komputer yang sama, teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi. Tapi bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara memindahkan ke komputer yang berbeda atau ke komputer yang baru, maka teman-teman bisa lihat video ini. Di sini saya sudah siapkan Easy Worship 2009 di komputer yang pertama. Di sini sudah berisi lagu-lagu dan berisi media, juga berisi background yang akan kita pindah ke komputer yang baru. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita pergi ke website Easy Worship Official, kemudian kita cari forum yang transfer Easy Worship Profile. Untuk linknya saya taruh di deskripsi ya. Di sini sudah ada caranya, tapi teman-teman yang pertama harus lakukan adalah download transfer profile tool ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa download di sini. Jadi klik here ini, diklik, kemudian nanti akan terdownload Easy Worship Profile Transfer.exe. Berikutnya yang teman-teman harus siapkan adalah hard disk eksternal atau flash disk teman-teman. Nah, di sini saran saya adalah gunakan hard disk eksternal ya, yang size-nya atau ukuran harddisknya agak besar atau ukuran penyimpanannya agak besar. Biasanya harddisk eksternal itu koneknya melalui USB ya teman-teman. Nah di sini saya masukkan atau saya colok harddisknya ke komputer yang pertama ya teman-teman. Dimasukkan ke komputer yang pertama dulu. Nah di sini sudah bisa langsung muncul. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ya. Di sini muncul ya Hitachi APPL atau nama dari harddisk saya ini sudah muncul di sini. Nah, ini sudah harddisk eksternal. Kemudian kita buat folder ya, teman-teman. Folder di harddisk eksternalnya ini. Misalkan namanya Easy Worship Backup. Nah, ini ya, saya beri Easy Worship Backup. Kemudian kita bisa pindahkan Easy Worship Profile Transfer yang barusan kita download ini ya, atau bisa kita cut aja. Kemudian kita bisa paste ke folder Easy Worship Backup yang tadi kita buat ya. Jika muncul seperti ini, kita klik yes saja. Baik, nah kemudian ini kalau muncul seperti ini karena saya download 2 kali, saya rename dulu, jadi saya hilangkan angka satunya. Nah, setelah selesai seperti ini, kita bisa buka Easy Worship Profile Transfer-nya ya. Maka akan muncul jendela seperti ini, atau muncul window seperti ini. Sebelumnya kita harus tutup dulu ya teman-teman, Easy Worship-nya kita tutup dulu. Kemudian kita pilih yang Export Profiles from Easy Worship. Jadi kita ekspor dulu dari Easy Worship 2009. Nah, karena di sini kita mau ekspor yang Easy Worship 2009, kita pilih yang atas ya teman-teman. Easy Worship 2007 sampai 2009. Di sini nama profilnya profil default punya saya. Bagi teman-teman yang bingung profiles itu apa, nah teman-teman bisa lihat saja di sini ya. Profiles, jadi bisa buka Easy Worship-nya lagi, kemudian bisa lihat profiles. Kemudian ini yang tercentang apa ya? Jadi di sini kan ada lagunya punya saya. Nah, kemudian yang tercentang ini yang default. Jadi namanya itu punya saya default. Nah, kalau teman-teman punya banyak, bisa ke Profiles Manager, kemudian bisa pilih ya, yang mana yang mau diekspor. Karena milik saya cuma satu dan cuma ada default, jadi di sini cuma hanya muncul satu ya tadi ya, di Easy Worship Profile Transfernya cuma muncul satu yaitu default. Nah, kita pilih yang 2009 default. Sudah betul, kemudian kita next. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan. Kalau teman-teman mau export se-backgroundnya juga, atau se-audio atau se-image-nya juga, maka space require-nya akan lebih besar, teman-teman. Jadi pastikan flash disk atau hard disk teman-teman itu cukup untuk menampung. Nah, di sini karena saya cuma punya background-nya sedikit saja, makanya space require-nya hanya sekitar 400 MB. Tapi kalau teman-teman punya video background-nya cukup banyak, mungkin sampai ratusan atau ribuan, maka space require-nya akan membengkak ya teman-teman. Jadi space require ini harus dipastikan lebih kecil teman-teman daripada space available. Di sini punya saya kan space require-nya 431 MB. Tapi available-nya ada 369 GB. Nah,
lebih kecil kan. Jadi ini masih bisa masuk. Jangan sampai yang ini melebihi, misalnya di sini space available-nya cuma 100 giga, tapi space require-nya sampai 200 giga misalkan. Nah, itu berlebihan ya, overload. Flash disk atau hard disk-nya nggak cukup. Nah, di sini karena punya saya cukup, jadi saya bisa langsung next aja. Kemudian bisa ekspor. Nah, di sini punya saya sudah selesai. Kemudian kita bisa lihat ya di isi worship backup tadi, di folder isi worship backup, di sini sudah ada isi worship profiles export. Nah, ini kalau mau kita cek boleh, kita buka, nah akan muncul 3 folder ini mestinya. Ada database, ada option, dan ada resource. Dan di resource ini mestinya ada video background teman-teman, seperti ini. Nah, untuk proses di komputer yang pertama sudah selesai. Kemudian kalau sudah selesai kita bisa langsung close saja ini. Kita sudah nggak pakai transfer tools-nya di komputer yang pertama. Kemudian kita bisa eject ya teman-teman. Flash disk atau hard disk-nya bisa di-eject dan dimasukkan ke komputer yang kedua. Di sini saya sudah pindah ke komputer yang kedua ya teman-teman. Di sini lagu-lagunya masih kosong. Kemudian kalau kita ke profiles, di profilesnya juga masih ada new profile saja. Nah, bagaimana caranya untuk menambahkan lagu-lagunya ke komputer sini? Karena tadi kita sudah backup datanya di dalam hard disk atau di flash disk, maka kita sambungkan hard disk atau flash disk yang tadi kita sambung di komputer yang pertama itu ke komputer yang kedua. Nah, di sini coba saya sambungkan. Baik, setelah saya sambungkan maka akan muncul ya. Di sini sama ya nama harddisknya tadi Hitachi APPL. Kemudian tadi kita sudah buat folder isi worship backup. Kita buka dulu foldernya. Kemudian jangan lupa tutup dulu ya isi worship 7-nya. Di sini kita close dulu saja. Kemudian sama kita buka isi worship profile transfer.exe. Kita buka. Nah, di sini kita pilih sekarang yang import ya teman-teman. Import profiles into isi worship. Kita next. Kemudian select the location to import from. Dari mana tadi data-datanya yang mau diimpor? Nah, tadi ada di D isi worship backup. Ini ya, D isi worship backup dari sini kan. Nah, mestinya sih ini default aja ya teman-teman. Nggak usah diubah-ubah. Kemudian kita next. Nah, select each profile you want to import. Yang profile yang mana yang mau kita import gitu ya. Karena tadi kita import yang dari isi worship 2009 namanya default, maka di sini akan muncul ya. Gitu. Kemudian kita bisa next. Kemudian sama ya, include resource, use default location juga. Kemudian kita next saja. Nah, kemudian kalau muncul seperti ini, which version of isi worship do you want to import to? Maka kita klik yang isi worship 7. Nah, mungkin di teman-teman nggak ada muncul seperti ini, nggak apa-apa. Tapi bagi yang muncul seperti ini, kita pilihnya yang isi worship 7. Kemudian next, import. Di sini saya sudah komplit. Kemudian close, kita buka lagi isi worship 7-nya. Kemudian kalau kasusnya seperti saya ini, loh kok masih belum keluar ini lagu-lagunya, ada di mana? Teman-teman jangan khawatir atau jangan panik, teman-teman pergi ke profiles dulu. Profiles. Nah, tadi kan di punya saya cuma satu ya, new profile tadi. Nah, kemudian sekarang ada nih muncul, sekarang yang default ini muncul ya. Karena pilih saya tadi di komputer yang pertama namanya default, muncul juga ini sekarang di sini default. Nah, kita bisa klik aja yang default atau pilih yang default. Kemudian ada warning ya atau ada pop-up import data, kita klik aja yang import data. Di sini prosesnya sudah selesai dan bisa teman-teman lihat ya, bahkan ukuran fontnya juga sama ya dari isi worship 2009. Kemudian lagu-lagunya bisa teman-teman periksa sendiri, lagu-lagunya juga sama. Di sini ada 704 lagu. Kemudian untuk media, nah di sini teman-teman juga bisa lihat medianya sama juga seperti yang di awal tadi kita pindah. Kemudian themes, nah themes juga sama ya teman-teman. Kemudian ada satu hal terakhir ya teman-teman.
Jika teman-teman sudah muncul semua lagu-lagu dan medianya seperti di video ini, maka teman-teman bisa eject ya, atau bisa lepas saja hard disk atau flash disk yang tadi kita pakai. Jadi sekarang kita tidak perlu pakai hard disk atau flash disk itu. Sekian dari saya, terima kasih.